Assalamualaikum, selamat malam buat teman-teman semuanya ya. Saya memperlurus ya tentang video ya itu yang saya upload kemarin ya mengenai saluran air itu ya yang menggenangi SMP 1 ya Desa Latawe ya Kabupaten Muna Barat ya. Muna sekarang kan sudah terbagi dua, Muna Induk dengan Muna Barat. Itu Sulawesi Tenggara ya, Kendari. Saya sedikit mau menyampaikan mengenai kekeliruan ya. Jangan sampai ada di sosial media menganggap bahwa saya selalu mengupload video dengan berita-berita hoax. Itu bukan hoax ya. Dan ini masalah sudah selesai kemarin. Saya cuma memperlurus dan memperbaiki masalah ini yang sebenar-benarnya ya. Sebenarnya untuk proyek penanggungan bencana alam ini tuh pembuatan saluran air yang menggenangi SMP tersebut bulan kemarin itu sudah tidak disetujui oleh orang tua saya ya gitu. Karena orang tua saya sudah tidak terpenuhilah permintaannya, yaitu pembuatan badan jalan ya walaupun seluas 3 meter ya. Gitu. Pada saat itu yang hadir Pak Kadis ya, Kadis penanggungan bencana alam ya, itu pembuatan saluran air, dan kedua kepala desa, ketiga kepala sekolah pada saat itu datang di rumah. Saya kira mungkin masih dilihat video-videonya tersebut ya, gitu. Lanjut ke masalah penggalian. Penggalian itu untuk saluran air memang orang tua saya sudah tidak setuju lagi untuk dilalui kebun orang tua saya ya, karena tidak terpenuhinya permintaannya. Kepala desa mengambil keputusan untuk membujuk mantan kepala desa yaitu Pak Thomas ya pada saat itu. Ya, silakan, tidak jadi masalah. Dan bahkan juga kami sudah berkomunikasi dengan beliau yaitu mantan kepala desa. Bagaimana, Bapak setuju? Kata saya setuju. Oke, berarti sudah tidak ada masalah dan tidak ada juga yang akan diawasi. Begitu saya kira penyampaian saya. Tidak lama kemudian Bapak Yunus itu keberatan, tidak mau untuk dilewati lahan tersebut ya, karena takutnya itu proyek pembuatan saluran air itu bermasalah, dan kedua akan merusak lahannya dia karena di situ banyak jambu ya, kelapa ya, tentunya banyak yang akan dikorbankan, tanaman ya, gitu. Tidak lama kemudian Pak Desa ya bersama Pak Kadis kalau tidak salah pada saat itu ya mendatangi saudara saya bernama Burhanuddin di rumahnya, menanyakan saya ya pada saat itu dengan alasan, di mana Bang Awaludin? Saya lagi di laut Pak Desa. Coba tidak bisa ditelepon kah supaya dia tunjukkan di mana yang tempatnya akan dibuatkan saluran air tersebut. Ya, begitu keterangan Pak Desa supaya lebih jelas melalui adik saya. Ya, ini masalah cuma sudah selesai maksud saya, dan diatur kepada Pak Kapolsek Kecamatan Kosambi dan Pak Babinsa. Hanya cuma memperbaiki nama saya. Ya, begitu. Adik saya menelpon pada saat itu karena saya di laut. Saya angkat telepon, bagaimana ini? Ini mengenai pembuatan saluran air. Kemarin Pak Desa ini sudah tidak setuju, mengambil kesimpulan untuk dialihkan ke tempat lain. Namun yang punya lahan tidak mau. Kepala desa lagi memaksa untuk ke kita. Bagaimana kayak ini? Saya bilang jangan penuhi dulu, jangan diakui dulu. Sebelum saya ada di lapangan, saya balik dari laut. Ya, setelah sampai di laut, alat sudah ada di lapangan, bahkan sudah bekerja. Ya, dan saya melihat di lapangan tidak ada kepala desa. Gitu. Kira-kira kurang lebih 1 jam alat bekerja, muncullah kepala desa. Itulah pengakuan kepala desa pada saat
rapat di sekolah kemarin. Rapatnya katanya ada saya. Iya, saya yang muncul duluan, Bapak belakangan. Bapak kemana? Kan begitu pertanyaannya. Kok Bapak yang mengajukan, Bapak lagi yang hilang. Jadi begitu berproses, masyarakat lagi yang kena dampaknya. Ya, begitu. Supaya jelas. Ya saya mau bertanya ke siapa lagi? Katanya sudah diakui pengakuannya di SMP kemarin di depan Pak Kapolsek dan Pak Babinsa. Saya menanyakan itu Pak Desa itu tunduk, diam. Ya. Nah, diam dia. Tapi ini sudah selesai ini masalah. Saya cuma memperlurus dan memperbaiki. Ya, gini. Diam. Dan yang menjadi pertanyaan saya, ya kalau artinya yang namanya didilkan itu, ya masyarakat, ya tentunya ada surat kuasa, tanda tangan, ya begitu. Artinya penghargaan lah untuk masyarakat, dihargailah lahan masyarakat begitu, bukan kita minta uang. Ya, berapalah artinya harganya? Sepanjang saluran air yang dibuat untuk dipermanenkan, itu harus dihitung semua. Akta hibahnya supaya dilihat. Supaya jadi kekuatan masyarakat. Yang kita antisipasi, jangan sampai anak-anak besok atau lusa ada masalah, merasa diberatkan, dia mau merusak, ketika dia melihat surat tersebut, berarti ini sudah haknya pemerintah, ya begitu. Saya bukan artinya berkuar-kuar untuk apa, saya cuma menyampaikan itu, ya teman-teman semuanya ya. Seolah-olah kami ini sebagai masyarakat kayak dijebak begitu, tapi nggak apa-apalah, saya menghormatilah Pak Kapolsek dulu, nggak apa-apa, ya. Memang untuk kepentingan orang banyak, tapi kan salahnya juga orang banyak yang dipentingkan, yang dikorbankan orang satu orang, kan gitu. Itu kan sudah tidak benar namanya itu. Emang untuk anak-anak cucu ke depannya. Tapi banyak orang sekolah di situ, ratusan. Ya gitu. Jangan lantaran punya kepentingan pribadi menyelamatkan diri sendiri, masyarakat kecil yang dikorbankan satu orang, kasihan. Ya. Artinya bukan saya merasa hanya cuma memperbaiki, cuman sedikit juga ada kekecewaan dari kepala sekolah juga kemarin, ya. Artinya begini, kepala sekolah ini terlalu menekan saya, seolah-olah mau menjatuhkan saya. Halo Pak Kepala Sekolah yang saya hormati ya, Kepala Sekolah SMP ya. Anak saya bersekolah di situ Pak ya, 3 tahun tidak mendapatkan bantuan Pak ya. Bukan berbicarain bantuan, kita gila bantuan enggak. Selama Pak Jokowi menjabatkan itu dikhususkan untuk anak orang miskin, dibantu. Ya. Gitu. Anak saya tidak pernah mendapatkan bantuan sedikit pun. Bahkan kami juga berkorban untuk SMP tersebut. Jadi Bapak Kepala Sekolah juga, ya, janganlah terlalu memenekan masyarakat, ya, karena Bapak seorang kepala sekolah, punya kuasa, punya jabatan, ya, gitu. Kalau bukan kami yang punya masyarakat itu lahan, Bapak mau lewatkan di mana saluran air, ya. Dan saya tambahkan lagi mengenai ada juga yang klaim bahwa itu sebelum lahan orang tua saya, itu ada yang punya di tengah. Ya, oke, kita buka lagi ini. Itu orang cuman tinggal, ya, gitu, tanpa seizin orang tua saya di lahan tersebut, ya. Tanpa seizin orang tua saya. Ya, menempati lahan tanpa seizin. Bahkan lahan tersebut itu sudah disertifikatkan oleh orang tua saya, ya, pada tahun 85. Kan begitu. Ini supaya kita buka semua. Sedangkan lahan yang mereka tempati itu sudah disertifikatkan orang tua saya. Kenapa mereka bisa sehingga memasuki lahan orang tua saya? Karena adanya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu hanya untuk kepentingan pribadinya. Ya, begitu. Jelas itu. Sertifikat orang tua saya dan bahkan sertifikatnya orang tua sudah pernah dipegang, terbakar saudara-saudaraku ya, semuanya. Ya, gitu. Jadi kronologisnya sehingga di tempat itu lahan, pada saat itu orang tua saya meninggalkan lahan tersebut itu selama 3 bulan untuk cari uang. Karena untuk memodali lahan tersebut. Untuk biaya pemagarannya kan butuh uang. Butuh makan orang-orang berkebun. Setelah habis 3 bulan, orang tua saya kembali ternyata sudah ada yang tempati. Ya, itulah sebenarnya. Dan kepala BPM pada saat itu sudah memutuskan. Ya, sudah memberikan gambaran. Ya, kalau saya kemenakan orang tua saya mengikuti kemauannya kepala BPM, itu
hanya 35 meter mereka diberikan. Tapi karena dipikir supaya jangan perselisihan paham, dia mundurkan lagi 1 kali. Berarti termasuk 2 kali diberikan mereka. Nah, di tempat pembuatan saluran air sekarang, begitu. Marah mereka mau klaim lagi, sedangkan kepala BPM Muna Barat itu petunjuknya di lahan pertama, di lahan yang kedua, yang yang diperkarakan untuk pembuatan saluran air ini di lahan yang ketiga, yang keempat yang kami tinggalin yang tidak bermasalah. Ke-1, ke-2 itu bermasalah, bersengketa. Begitu. Dan petunjuk kepala BPM bahwa ini batas untuk pembuatan saluran antara batas SMP dengan batas kami itu sudah dimiliki orang tua saya, karena sertifikat tersebut dipindahkan di lahan tersebut yang di tengah ini, ya, karena untuk mencari jalan yang terbaik supaya jangan ada bentrok fisik. Lagi-lagi mereka tidak mengakui, ya, bahwa itu juga lahannya. Jangan terlalu serakah lah, ya. Orang tua saya capek mengolah lahan tersebut, pakai uang, pakai tenaga, gaji orang, ya, gitu. Kita saling menghormatilah masyarakat, ya. Anda itu tinggal di lahannya orang, tanpa sisi yang punya orang, ya. Kalau kita mau atur, marilah kita atur baik-baik, tidak usah dipermasalahkan. Anda ambil yang itu, bapak saya mengambil ini sebagai tanda matanya dia. Sudah cukup Anda memakan, artinya hasil dari tanah orang tua saya. Jangan lagi dipermasalahkan. Kami tidak mau ribut, tapi kalau Anda terus-terus membuat keributan hanya untuk kepentingan Anda, menyembunyikan artinya karena Anda tidak mau diakui bahwa bersalah, jangan dulu. Jangan dipaksakan. Barang orang tetap barang orang. Memangnya Anda mau diambil rumahnya setelah di fondasi? Tentunya tidak. Begitu pula yang namanya lahan, sudah diolah dan sudah disertifikatkan. Itu sudah ada hak kepemilikan alas tanah. Begitu. Jadi hanya itu buat teman-teman semua yang saya mau sampaikan, dan saya memperlurus malam ini. Saya menghargai kepolisian dan menghargai Kapolsek Kecamatan Kosambi dan Pak Babinsa. Dan masalah yang sudah lurus, saya cuma memperlurus dan memperbaiki supaya jangan ada perselisihan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.